berita hoax beredar TikTok dan berita seolah-olah Hotman Paris melaporkan Farhad Abbas dan Nikita Mirzani ke polisi terkait dengan Bunda Korla. Dengan ini saya tegaskan, itu berita hoax. Hotman tidak pernah laporkan Farhad Abbas dan Nikita terkait Bunda Korla ke kantor polisi. Itu berita hoax. Salah Hotman Paris. Ini udah damai sama engkong? Belum. Aku tidak akan memaafkan orang yang sudah mencaci memaki anak gua. Walaupun dia udah meminta maaf lewat Kak Igun, lewat live Instagramnya, tetap berat. Nah, katanya udah maafin. Itu maafin buat Maharani sama Sandi sama Kak Igun. Karena mereka nggak pernah bawa anak gue dalam berperang. Kalau singkong kan bawa anak. Nggak usah minta maaf aja sama Tuhan yang udah dia bohongin. Jadi Nyai nggak akan menerima? Nggak usah. Kalau diminta untuk ketemu gitu bareng-bareng? Dia memang minta ketemu kok. Dia minta ketemu empat mata, tapi gue nggak mau. Gue paling benci sama orang yang lupa daratan, lupa diri. Semua orang yang pernah menolong dia, gara-gara dia viral, diagung-agungkan netizen Indonesia, dia lupakan, dia blok semua. Teman-teman seperjuangannya diblok semua. Dia tidak mau kalau orang-orang itu mengeluarkan siapa jati diri sebetulnya seorang Indra namanya gitu. Sebetulnya si perempuan jadi-jadian ini pun 4 tahun yang lalu pernah cari masalah sama gue sebetulnya, tapi gue sudah lupakan gitu. Waktu itu kan dia kan viralnya di Facebook ya, tapi nggak viral juga, paling penontonnya 1000, 2000 kayak gitu-gitu aja. Cari masalah apa, nyinggung Nyai atau? Oh iya, maki-maki gue di Facebook, di live Facebooknya dia dulu. Tapi itu Nyai memaafkan? Maafin, pas tiba-tiba ngeliat dia di Instagram, kok udah berubah ya gitu kan. Ternyata berubahnya itu memang dia ada maksud dan tujuan gitu, licik. Bunda ini kan tidak pernah menyangka akan seperti ini, banyak yang suka. Anak-anak Bunda kan pasti banyak yang suka, tapi kan kita nggak tahu mana yang nggak suka. Gue nggak butuh pencitraan, gue nggak butuh disenangi karena kebohongan, nggak. Kalau gue dibenci atas kejujuran gue ya nggak apa-apa gitu. Tapi gue nggak akan pernah membohongi masyarakat Indonesia yang hidupnya aja udah susah kan, banyak masalah gitu. Jangan kita bodoh-bodohin lagi, makin banyak nanti orang bodoh di Indonesia ini. Bunda nggak mau nanggapin ya, malas aku nanggapin. Terserahlah, suara Bunda lagi serak. Aku nggak nanggapin yang aneh-aneh. Orang mau berkata tentang apa biar aja, masa bodoh. Capek ngurusin orang lain. Capek. Kayak nggak ada kerjaan. Capek ngurusin hidup orang. Hidup Bunda aja banyak beban. Nggak ada waktu ngurusin hidup orang. Nggak ada waktu. Emang kalau udah sifat yang suka ngurusin orang, suka cari masalah sama orang, suka membuat kericuhan, itu udah karakter. Biar aja. Mana ini Bunda, minta ini dong. Kan gue gak nyinggung-nyinggung. Ini masalah pribadi. Ini kan masalah individual. Memang kan kerjaan gue ngurusin orang. Iya, jangan bertanya lagi. Jangan suka bertanya-tanya. Memang kerjaan gue ngurusin orang. Ngurusin orang yang gak tahu diri, yang merasa sedang diagung-agungkan, merasa di atas, jadinya dia bisa melakukan apa saja gitu. Kalau buat gue orang yang sudah keterlaluan itu harus diluruskan, apalagi si manusia ini kan sudah lupa sama orang-orang yang menolong dia dulunya sebelum kayak gini. Dia lupa, dia blok-blokin semua itu nomor-nomornya. Sampai orang yang ngurusin masalah pajak itu betul loh. Masalah pajak itu betul, yang dia tidak membayar pajak sebesar 500.000 euro. Kalau di Indonesia ini tuh sekitar 8 miliar, itu betul. Yang itu juga yang ngebantuin dia aja sama dia maki. Dia kata-katain, sampai suruh jilat kemaluannya, itu kan tidak boleh dong. Jadi kalau misalnya orang suka ngurusin hidup orang, suka mau ngerecokin orang, nyentil-nyentil orang,
bikin suasana jadi ribet, jadi ruwet. Itu emang ada kelakuan seperti itu. Kayak emang udah kelakuan, susah. Mau dibilang apa, terserah. Mau dibilang ono, ini, itu, terserah. Yang penting gue happy. Yang penting gue bahagia. Bisa makan nasi padang. Makan nasi padang 5 hari berturut-turut. Dari tanggal 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini tanggal berapa? 25. 25. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 10 hari makan nasi padang berturut-turut. Enggak membuat bunda bosan. Cuman bosan dengan kelakuan beberapa yang gak suka. Indonesia itu negara yang harus ditunjukkan dengan akhlak. Akhlak seperti apa, Bunda? Akhlak yang menghargai orang lain. Ini negara demokrasi, negara demokrat, di mana memberikan kebebasan hak rakyat untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Jangan dipelintir. Saya tidak pernah meminta dan mengemis, dan saya memang nggak pernah minta untuk tolong dong bantu aku, tolong nggak. Tapi mereka menawarkan, ya memang udah rezekinya, saya nggak tolak, gitu loh mas. Salah satunya ada beberapa teman yang ini aku belikan tiket, mau nggak? Ya udah, tapi saya nggak meminta. Gitu. Ya terima kasih banyak yang baik sama saya. Yang nggak suka sama saya ke laut. Apa yang bikin gue kesel karena ternyata apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sesuai sama sebelum yang dia lakukan, sebelum seperti sekarang gitu kan. Terus setelah gue cari tahu, yang dia bilang katanya uangnya sudah dibelikan Al-Quran, dikasih ke anak yatim pun itu bohong gitu. Makanya gue ini, maksud gue gini ya, orang Indonesia ini kalau untuk urusan yatim piatu, bawa Al-Quran gitu kan simpatiknya kan keluar kan. Tapi ketika dikasih tahu kenyataan bahwa tidak seperti itu, tidak terima gitu kan. Padahal katanya di Indonesia ini nggak suka sama LGBT, nggak boleh bencong-bencongan. Tapi ini sekarang udah dikasih tahu bahwa dia seorang laki-laki, dia juga ternyata makin kesini kan live-nya makin barbar ya, segala kelamin lah, binatang semua disebut gitu kan, gitu. Udah ya mungkin makin lama kan sifat orang tuh akan terlihat loh gitu kan. Tapi ya gimana ya, namanya kalau orang Indonesia itu kalau diberikan sesuatu yang jujur kadang-kadang susah untuk menerima. Tapi nanti juga lambat laun orang bakal kebuka gitu mindsetnya, pikirannya gitu. Sebenarnya gini loh, tidak ada yang berubah dengan saya. Justru saya mencoba untuk sederhana. Nah ketika saya kembali seperti ini, ya ini seperti yang biasanya dulu gitu. Tapi saya tetap seperti Bunda Korla yang tidak akan pernah berubah. Jadi nggak pernah berubah. Yang berubah tuh otaknya bilang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.